Pada waktu itu, Yesus berjalan melalui ladang gandum pada hari Sabat, dan murid-muridnya lapar, dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Akan tetapi ketika orang-orang Farisi melihatnya, mereka berkata kepadanya, "Lihat, murid-muridmu melakukan apa yang tidak dibenarkan untuk dilakukan pada hari Sabat." Namun Yesus berkata kepada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan makan roti persembahan yang tidak dibenarkan baginya untuk memakannya. Begitu juga oleh orang-orang yang bersamanya, kecuali hanya untuk para imam. Atau belum pernahkah kamu membaca dalam hukum Taurat bahwa pada hari Sabat, para imam di bait Allah melanggar Sabat dan mereka tidak bersalah? Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu bahwa apa yang lebih besar daripada bait Allah ada di sini. Namun jika kamu sudah mengetahui artinya ini, aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Kamu tidak akan pernah menghukum yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah berangkat dari sana, Yesus tiba di sinagog mereka. Lihat, ada seorang laki-laki yang lumpuh sebelah tangannya. Dan mereka bertanya kepada Yesus, kata mereka, "Apakah dibenarkan untuk menyembuhkan pada hari Sabat?" Supaya mereka bisa menyalahkan Yesus. Dan dia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai seekor domba, dan jika domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan meraihnya dan mengeluarkannya? Betapa jauh lebih bernilainya manusia daripada seekor domba. Karena itu, dibenarkan berbuat baik pada hari Sabat." Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Ulurkan tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan disembuhkan sepenuhnya, seperti tangannya yang lain. Akan tetapi orang-orang Farisi pergi dari situ dan bersekongkol melawan dia, bagaimana mereka bisa membinasakannya. Namun Yesus ketika mengetahui hal ini, menyingkir dari sana. Banyak yang mengikutinya, dan dia menyembuhkan mereka semua, dan memperingatkan mereka untuk tidak membuat dirinya diketahui. Hal ini terjadi untuk menggenapi apa yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. "Lihatlah hamba-Ku yang telah Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh roh-Ku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa lain. Ia tidak akan membantah atau berteriak, dan tidak akan ada seorang pun yang mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah tidak akan ia putuskan, dan sumbu yang hampir padam tidak akan ia matikan, sampai ia membuat keadilan menang, dan dalam namanya bangsa-bangsa lain akan berharap." Kemudian seorang yang kerasukan roh jahat, yang buta dan bisu dibawa kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkannya sehingga orang yang buta dan bisu itu berbicara dan melihat. Semua orang menjadi terheran-heran dan bertanya, "Mungkinkah dia ini anak Daud?" Akan tetapi ketika orang-orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Orang ini tidak mungkin mengusir roh-roh jahat, jika tidak dengan Beelzebul, pemimpin roh-roh jahat." Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah melawan dirinya sendiri, ditinggalkan. Dan setiap kota atau rumah yang terpecah-pecah melawan dirinya sendiri, tidak akan bertahan. Dan kalau iblis mengusir iblis, ia terpecah-pecah melawan dirinya sendiri. Jika demikian, bagaimana kerajaannya akan bertahan? Dan jika aku mengusir roh-roh jahat dengan Beelzebul, dengan siapakah anak-anakmu mengusir mereka? Karena itu, mereka akan menjadi hakimmu. Akan tetapi jika dengan roh Allah, aku mengusir roh-roh jahat, kerajaan Allah sudah datang atas kamu. Atau bagaimana seseorang bisa masuk ke rumah orang yang kuat,
dan merampas benda-bendanya, jika ia tidak mengikat orang kuat itu terlebih dahulu? Kemudian, ia baru dapat merampok rumah itu. Siapa saja yang tidak bersama dengan aku, melawan aku. Dan siapa saja yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan aku, mencerai-beraikan. Karena itu aku mengatakan kepadamu, bahwa setiap dosa dan hujatan manusia akan diampuni, tetapi hujatan terhadap roh tidak akan diampuni. Dan siapa saja yang mengatakan sesuatu yang melawan anak manusia, akan diampuni. Tetapi siapa saja yang berbicara melawan Roh Kudus, tidak akan diampuni, baik pada masa ini maupun pada masa yang akan datang. Jika pohon itu baik, buahnya juga akan baik. Atau jika pohon itu tidak baik, buahnya juga tidak akan baik. Sebab pohon dikenal dari buahnya. Hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu yang jahat mengucapkan hal-hal yang baik? Karena dari luapan hati, mulut berbicara. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari kekayaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari kekayaannya yang jahat. Namun aku mengatakan kepadamu bahwa setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang, mereka akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena oleh perkataanmu, kamu akan dibenarkan, dan oleh perkataanmu, kamu akan dihukum. Kemudian beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami mau melihat tanda darimu." Namun Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Generasi yang jahat dan berzina ini menuntut suatu tanda, dan tidak akan ada tanda yang diberikan kepada mereka, kecuali tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus yang berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari dan 3 malam, demikian juga anak manusia akan berada selama 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Orang-orang Ninewe akan berdiri bersama-sama dengan generasi ini pada hari penghakiman, dan akan menghukumnya sebab mereka bertobat setelah mendengar khotbah Yunus. Dan lihat, yang lebih besar daripada Yunus ada di sini. Ratu dari selatan akan bangkit bersama-sama generasi ini pada hari penghakiman, dan akan menghukumnya karena ia datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan lihat, yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Ketika roh najis keluar dari manusia, ia melewati tempat-tempat yang tidak berair untuk mencari tempat istirahat, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku tempat aku keluar." Dan ketika tiba, ia mendapati rumah itu kosong, sudah disapu dan teratur. Kemudian yaitu pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat darinya, dan mereka masuk serta tinggal di sana. Akhirnya, keadaan orang itu menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian juga yang akan terjadi dengan generasi yang jahat ini. Sementara Yesus masih berbicara dengan orang banyak, lihat, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar, berusaha untuk berbicara dengannya. Seseorang berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu berdiri di luar, berusaha berbicara dengan engkau." Namun Yesus menjawab orang yang memberitahunya itu, dan berkata, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil merentangkan tangannya ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di sorga, dialah saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, dan ibuku."